Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafaitus Sundayani dari Prodi TBID semester 3 NIM 0042. Saya di sini akan membawakan berita tentang banyak virus corona memang memberikan dampak besar bagi semua orang. Salah satu dampak yang berpengaruh cukup besar adalah dari segi ekonomi. Pasalnya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Dan di saat-saat seperti ini, banyak pemuda dan pemudi yang memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan ada beberapa di antara mereka yang memilih untuk membuka peluang bisnis baru. Salah satunya adalah budidaya jamur tiram di Desa Semar, Kecamatan Kerjengan, Kabupaten Probolinggo. Karena menjadi salah satu agribisnis yang kini tumbuh melesat sebab permintaan pasar yang semakin meningkat. Dan di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yakni Mas Faiz. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat-sehat aja, Mbak. Alhamdulillah juga begitu. Saya di sini akan berbincang-bincang sedikit terkait tentang usaha budidaya jamur tiram yang sedang Mas Faiz tekuni saat ini di masa pandemi. Saya memiliki 5 pertanyaan di sini. Yang pertama, Mas sendiri memulai usaha tersebut di tahun berapa? Dan apa yang memotivasi Mas untuk membangun usaha budidaya jamur tiram ini? Saya berbudidaya jamur tiram ini sudah masih dikatakan cukup baru. Namun sebelum-sebelumnya saya sudah menekuni, artinya belajar untuk berbudidaya sendiri ini mulai dari tahun 2017, Mbak. Mulai tahun 2017 saya menekuni, saya sudah mulai memproduksi jamur dengan benar-benar sebagai pembudidaya pemula pada waktu itu, merintis hingga sampai saat sekarang ya sudah, alhamdulillah sudah ada perkembangan yang lebih baik lah, Mbak. Begitu, Mbak. Jadi dikatakan masih dini ya, Mas? Ya, bisa dikatakan masih dini, juga bisa. Tapi Mas memulai mengetahui jamur tersebut di tahun 2017, usaha tersebut. Ya, saya memulai pembudidaya jamur ini, mulai memproduksi ya, Mbak ya, mulai benar-benar memproduksi dari awal itu mulai tahun 2017 sampai sekarang tahun 2021. Saya sudah memulai mencoba untuk sebagai membuka usaha yang produktif, katakanlah ya seperti itu. Karena dengan adanya pandemi yang saat sekarang ini, Mbak, tentunya semua petani juga terkena imbasnya terkait masalah COVID-19. Namun dengan adanya COVID-19 ini kita tidak patah semangat. Jadi artinya kita bukan mau istilahnya tetap aja, Mbak, semangat selalu berproduksi, selalu memasarkan jamur di kalangan pasar-pasar ya, tentunya ya, Mbak ya. Di kalangan pasar-pasar, coba teman-teman komunitas, karena di Kabupaten Probolinggo ini kebetulan ada komunitas, Mbak, yang namanya Jipro, Jamur Probolinggo. Komunitasnya sangat-sangat solid untuk perkembangan jamur ini. Tentunya ya kami sama-sama istilahnya bahu-membahu untuk bagaimana eksistensinya jamur ini di pasaran benar-benar terjaga, seperti itu. Namun juga dari segi keuntungannya, Mbak ya. Dari segi keuntungannya alhamdulillah lah, sudah istilahnya meskipun adanya virus ini, COVID-19 ini, kami tetap mencari peluang-peluang pasar atau berbisnis yang seperti ini kami tetap seperti itu, Mbak, memasarkannya. Baiklah, untuk pertanyaan kedua saya kepada Mas Faiz, bagaimana cara budidaya jamur tiram dan apa saja bahan serta alat yang perlu dipersiapkan? Tentunya kalau saya sebagai petani jamur tiram ya, Mbak, mengatakan jamur tiram ini sulit ya, juga bisa dikatakan dengan sulit, namun bisa dikatakan juga
gampang untuk dipelajari. Namun semua itu kan kalau memang benar-benar ditekuni, dipelajari, artinya insya Allah semua orang bisa lah Mbak ya. Untuk mengawali atau membudidaya jamur tiram ini sangat gampang. Artinya apa? Cukup kita belajar, harus benar-benar ada apa? Ada guru lah istilahnya yang untuk memulai pembelajaran itu, karena kalau tanpa guru kita juga tidak bisa artinya mengambil pengalaman-pengalaman yang guru yang sudah lama juga bertahun-tahun belajar seperti itu Mbak. Benar. Terus terkait masalah apa yang ini bahan-bahan yang untuk dipersiapkan ya terkait budidaya jamur ini. Pertama kalau saya untuk sebagai pembudidaya pemula ya Mbak ya, bahan-bahan yang harus kita persiapkan mengenai tentunya juga dari serbuk kayu. Sekarang sudah sangat gampang serbuk kayu itu untuk mencari. Dulunya Mbak, serbuk kayu ini sebagai limbah kan, untuk apa istilahnya, sebagai limbah dari usaha-usaha kayu itu. Namun sekarang juga sudah menjadi, meskipun sebagai limbah, bisa diuangkan, artinya bisa dijual belikan lagi. Kayak ketika kami membutuhkan juga sudah tidak hanya sekedar meminta, namun sekarang sudah membeli serbuk serbuk kayunya. Terus kemudian yang kedua yang harus kami persiapkan bibit jamur. Nah, bibit jamur ini tentunya masih ada bibit Mbak untuk pembuatan jamur. Kalau tanpa bibit kan kita tidak bisa istilahnya mendapatkan jamurnya seperti itu. Jadi harusnya ada bibit. Kemudian salah satunya juga yang ketiga plastik. Yang keempat tutupnya jamur beserta dengan cincin jamurnya. Terus istilahnya drum untuk steamer, alat pembakarannya, steamer, plastik plastik drumnya juga. Terus beberapa yang banyak sih Mbak kalau kita sebutkan mengenai bahan-bahan yang harus kita persiapkan. Namun semua itu kesimpulannya adalah jamur ini kita gampang, bahan-bahan kita gampang mencari, gampang membeli di toko-toko terdekat. Tidak sulit lah untuk mencari bahan-bahannya seperti itu Mbak, terkait pembudidaya jamur. Ternyata banyak juga ya Mas. Ya tentunya lah, semua usaha tentunya juga ada beberapa bahan-bahan memang Mbak. Ya. Baiklah, pertanyaan ketiga saya ialah, lalu bagaimana cara mencegah hama pada jamur tiram ini, Bapak? Cara mencegah hama, tentunya bicara sudah di kumbung jamur. Benar. Sementara kalau kami Mbak tidak terlalu muluk-muluk, artinya tidak terlalu ini untuk membasmi hamanya, cukup dengan kumbung bersih, kita bersihkan setiap hari, kita benar-benar menjaga kebersihan itu. Lalu kalau misalkan sudah terlihat ada hama, kita beri pestisida aja. Artinya obat-obatan yang sekiranya bisa memabukkan hama-hama kecil yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, kan seperti itu Mbak ya. Benar. Terus kemudian kita jaga aja sterilisasi terkait kumbung, bersih enggaknya, kita harus benar-benar perawatan, benar-benar jaga. Kalau misalkan ada satu backlog yang memang ada yang terkontaminasi, kita harus pindahkan ataupun kita harus basmi itu dengan cara kita potong aja yang bagian-bagian jamur yang rusak seperti itu, agar supaya tidak akan menjadi hama buat backlog yang lain seperti itu Mbak. Mungkin seperti itu yang bisa saya berikan sama Mbaknya, seperti itu terkait masalah hama gitu. Baik. Dan pertanyaan keempat saya kepada Mas Faiz. Siap Mbak. Apakah usaha budidaya jamur termasuk peluang usaha yang menjanjikan? Ya gimana ya Mbak ya, kalau misalkan saya yang mengatakannya selaku pekerja atau pembudidaya petani jamur tiram, tentunya juga sangat menguntungkan bagi kami, karena kami sudah benar-benar menekuni, salah satunya benar-benar menekuni, dan juga kami mencari solusi-solusi yang awalnya ini
jamur ini kecil untuk keuntungannya, mencari keuntungannya. Mungkin kita kan kalau berdasarkan dengan proses, Mbak, berbicara dengan proses, tentunya kita juga sudah sangat gampang untuk mencari yang namanya bahan-bahan yang sekiranya murah di pasar mana kita bedakan gitu, ataupun di tempat-tempat toko-toko yang lain kita bisa sekarang sudah paham terkait masalah mana sih bahan-bahan yang murah seperti itu. Namun meskipun murah kan tidak berefek kualitas dari jamur sendiri itu jelek, enggak, tetap dengan kualitas yang sangat bagus. Namun juga kita menjaga eksistensi kualitas yang ada di pasaran supaya jamur ini benar-benar berkualitas, kan seperti itu, Mbak ya. Ya mungkin itu sih yang ini, Mbak, terkait masalah murah atau enggaknya, mahal atau enggaknya bahan-bahan yang dibeli gitu kan. Tapi apakah Mas Faiz mulai dari awal prosesnya sampai saat ini pernahkah merasakan kegagalan atau kerugian yang begitu besar? Lah kalau kegagalan itu, Mbak ya, kalau kegagalan, berbicara kegagalan tentunya sudah pernah, Mbak. Kami selaku petani ini sudah merasakan kegagalan. Namun dari kegagalan itu kita jadikan motivasi sih sebenarnya, jadikan motivasi dan kita cari penyebabnya, terus kendalanya seperti apa kok bisa seperti ini gitu. Tentunya sudah tidak kaget lagi selaku petani jamur terkait masalah kegagalan. Meskipun di belakang Mbak ini sudah, meskipun banyak kelihatan banyak yang jadi, namun ini ada beberapa yang terkontaminasi nggak sama Mbak, nggak semuanya terkena, nggak pasti ada berhasil, ya, Mas, ya? Tidak semua berhasil. Tapi kita tetap sebagai petani itu mencari apa sih penyebabnya. Mungkin bisa dari bibit ataupun bisa dari pembakarannya kurang matang gitu, Mbak, terkait jamurnya. Bisa juga ketika pembibitannya itu ada hama kecil yang masuk gitu, karena memang harus benar-benar steril dari segi lantai, kita harus bersihkan, diri kita juga harus dibersihkan, pakai alkohol, sekiranya kuman-kuman yang ada di badan kita itu juga mati gitu, sehingga ketika kita inokulasi pembibitannya itu semuanya benar-benar yakin sudah steril gitu, Mbak. Itu aja sih, Mbak, untuk tidak ruwet kok kalau di jamur tiram. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sama Mbaknya gitu. Baiklah, dan untuk pertanyaan terakhir saya, Mas. Oke. Lalu bagaimana panduan bagi pemula yang akan membuka usaha budidaya jamur tiram ini? Oke. Bagi pemula pembudidaya jamur, kalian jangan patah semangat untuk istilahnya belajar dan terus belajar, karena memang nggak ada pakar ataupun nggak ada yang benar-benar ini sudah ahlinya, nggak ada. Kalau saya bilang di jamur ini nggak ada, meskipun ada yang sudah lebih lama dikatakan pakar sama teman-teman, pasti dia juga masih akan menghadapi kegagalan, karena memang sangat sulit jamur ini untuk ditebak, Mbak. Sangat sulit untuk terdeteksi kuman-kumannya, sehingga jadi gak ada pakar, saya menyebutkan. Jadi untuk pemula saya menyarankan bahwa kalian terus belajar aja, terus belajar, harus banyak sharing sama teman-teman ataupun sesama pengusaha budidaya jamur tentunya. Dan coba atur manajemen yang baik, karena kunci dari semua bisnis adalah manajemen yang baik. Karena ketergantungan melihat keuntungan yang di situ, karena memang harus ada manajemen yang baik, seperti itu sih, Mbak. Pelayanan sama konsumen itu penting. Pelayanan sama konsumen, terus kemudian perbanyak ibadah. Itu mungkin sudah, Mbak ya, tentunya. Itu saja, Mbak ya, mungkin yang ini terkait masalah pertanyaan yang kelima. Mungkin ada lagi, Mbak, pertanyaan yang memang di luar istilahnya
seperti COVID ini terkait imbas dan lain sebagainya, mungkin nggak perlu sudah Mbak ya, bisa dijabarkan oleh tadi ya Mbak ya. Benar. Terima kasih Mas atas waktunya. Oke, sama-sama Saya Mbak ya. sangat terima kasih sekali. Sama-sama Mbak, sama-sama, kapan-kapan main lagi. Ya tentu. Iya Mbak, ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu saja bincang-bincang kita kali ini bersama dengan Mas Faiz selaku narasumber kita yang sangat berbaik hati. Terima kasih. Sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, sekaligus termasuk pemuda-pemudi saat ini. Tetap semangat, jangan lupa berkarya, dan tetap rajin ibadah. Saya Rafaitus Sindayani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.